Cerita Destiny Villain berlanjut. Malam harinya, setelah upacara penobatan Putra Suci Tanah Suci Taishuan, sesosok misterius terlihat sedang berdiri di atap sebuah paviliun. Dia diam-diam sedang mendengarkan percakapan orang-orang di dalam paviliun itu. "Gingge, ayah tahu kamu tertarik dengan bocah Yechen itu. Tapi kamu harus mempertimbangkan situasi sekte kita saat ini," kata seseorang. "Aku mengerti, ayah," kata orang lainnya. Mereka berdua adalah guru suci Taishuan dan putrinya, yaitu Su Qingge. Guru suci hanya bisa menghela napas dengan kondisi sektenya saat ini. Dia hanya bisa meminta bantuan Gu Changge untuk mengatasi krisis yang mungkin bisa menghancurkan sektenya kapan saja. Melihat desahan ayahnya, Su Qingge buru-buru berkata, "Jangan khawatir, ayah. Aku akan menemui Tuan Muda Gu Changge sekarang," ucap Su Qingge, yang mana dia berusaha untuk menenangkan ayahnya. Di sisi lain, setelah mendengarkan percakapan guru suci dan putrinya, sosok misterius di atas atap itu langsung membuka portal dan kemudian masuk ke portal itu. Dia menghilang ke dalam kegelapan malam tanpa meninggalkan jejak apapun. Setelah beberapa saat, sosok itu lalu muncul di dalam sebuah ruangan, di mana di ruangan itu ada Gu Changge yang sedang duduk bersila di atas kamar tidurnya. "Bagaimana hasilnya?" tanya Gu Changge pada sosok misterius itu tanpa membuka matanya. Seperti yang diharapkan Tuan Muda, guru suci itu baru saja mengatakan semua keluh kesahnya pada putrinya, kata sosok itu dengan hormat. "Oh, ceritakan semuanya padaku," perintah Gu Changge pada sosok itu. Dia mulai merasa tertarik dengan situasi Tanah Suci Taishuan saat ini. Sosok itu kemudian menjelaskan dengan hormat. Dari perkataan guru suci itu, meskipun Tanah Suci ini dikenal sebagai tempat terkuat di dunia bawah, tapi faktanya, tetua agung mereka sudah meninggal 300 tahun lalu. Kabar ini masih belum menyebar ke dunia luar. Karena itulah, Tanah Suci ini sangat membutuhkan dukungan Anda, Tuan Muda. Selain itu, aku mendengar bahwa istri dari guru suci itu ternyata adalah putri bangsawan dari dunia atas. Tapi dia telah dibawa pergi oleh keluarganya ke dunia atas. Guru suci itu sepertinya ingin menggunakan putrinya untuk memenangkan hatimu demi menemukan istrinya di dunia atas. Sosok misterius itu menjelaskan dengan sikap hormat. Dia bernama Panatuaming. Panatuaming ini bertugas melindungi Gu Changge saat mereka berada di dunia bawah. Kultivasinya cukup kuat. Tak ada satu tempat pun di dunia bawah ini yang tidak bisa dia masuki. Jadi tebakanku benar. Gu Changge tersenyum tipis setelah mendengar penjelasan Panatuaming. Setelah itu, Gu Changge teringat sesuatu dan dia lalu berkata lagi pada Panatuaming, "Oh ya, pergilah ke penjara bawah tanah dan awasi Yechen. Perhatikan semua gerakannya, tapi jangan mengambil tindakan apapun padanya," perintah Gu Changge. Mendengar itu, Panatuaming sedikit bingung. "Tuan Muda, Anda tampaknya sangat tertarik pada anak ini," tanya Panatuaming dengan hormat. "Anak ini punya keberuntungan yang besar. Peluang terobosanku mungkin ada padanya," kata Gu Changge dengan samar. Dia tidak berniat menjelaskan apapun pada Panatuaming. Melihat itu, Panatuaming menangkupkan tinjunya dan tidak lagi menanyakan apapun. "Hamba tua ini mengerti. Aku akan melaksanakan perintah Tuan Muda," ujar Panatuaming dengan hormat. Kemudian dia membuka portal lagi dan menghilang dari ruangan itu. Setelah melihat kepergian Panatuaming, Gu Changge menghela napas panjang. Dia merasa bahwa menjaga dua karakter keberuntungan sekaligus itu tak semudah kelihatannya.
Ku Changge kemudian memanggil sistem. Lalu muncullah antarmuka sistem di depannya. Setelah melihat panel atribut miliknya, Ku Changge membuka notifikasi sistem yang belum dia baca sebelumnya. Lalu muncullah pemberitahuan yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan hadiah pemula karena telah menyelesaikan quest, yaitu mempermalukan putra keberuntungan di depan umum. Ku Changge sedikit terkejut dengan pemberitahuan itu. Dia kemudian membuka paket hadiah pemula itu, lalu muncullah 3 buah item di depannya. Yang pertama adalah jimat pemecah domain. Sesuai dengan namanya, jimat ini dapat digunakan untuk menembus penghalang sebuah domain atau dunia rahasia. Item kedua adalah jubah 5 warna. Itu merupakan item pertahanan yang bisa memblokir serangan berkekuatan penuh dari ahli alam dewa palsu. Selanjutnya adalah item ketiga, yang mana item ini membuat Ku Changge menunjukkan ketertarikannya. Item ini disebut sepertiga potong benih dunia. Ku Changge mengelus dagunya setelah melihat item ini. "Sistem, apa kegunaan benda ini?" tanya Ku Changge pada sistem. Sistem kemudian menjawab, "Setelah tuan rumah mendapatkan semua potongan benih dunia dan memurnikannya, Anda dapat menciptakan sebuah dunia batin di dalam tubuh Anda. Dunia batin ini akan memiliki takdirnya sendiri, dan itu juga bisa meningkatkan keberuntungan Anda dengan pesat." Setelah melihat penjelasan sistem, mata Ku Changge berbinar. "Menarik, itu bisa menciptakan dunia batin. Jika aku bisa mengumpulkan semuanya, siapa lagi yang bisa membunuhku di dunia ini?" Ku Changge merasa gembira. Dunia batin adalah tempat terbaik untuk melarikan diri dari bahaya. Ku Changge bisa menggunakan dunia batin ini jika musuh kuat yang tidak bisa dia hadapi muncul di hadapannya. Kemudian, mata Ku Changge menjadi serius. "Sistem, gunakan semua poin takdirku." Setelah mengatakan itu, aura Ku Changge langsung meningkat. Ku Changge mengolah teknik kultivasi yang disebut Kitab Suci Dao Divine Immortal. Itu adalah teknik kultivasi yang hanya digunakan oleh murid sejati dari Dao Immortal Palace. Saat ini Ku Changge telah mencapai tingkat ke-6 dari teknik kultivasi tersebut. Ku Changge menggunakan semua poin takdirnya untuk meningkatkan teknik kultivasi ini. Dalam sekejap, aura yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Ku Changge langsung mencapai tingkat ke-7 dari kitab suci Dao Divine Immortal. Itu juga sekaligus membuat kultivasinya menerobos ke ranah berikutnya. Suara gemuruh terdengar. Aura Ku Changge meningkat pesat hingga memancar keluar ruangan dan menghancurkan pavilion tempat dia berada. Orang-orang di luar yang merasakan aura itu langsung melihat ke atas dengan perasaan ketakutan. Keringat dingin mengalir dari tubuh mereka. Guru suci juga merasakan aura itu dan dia terbangun dari kultivasinya. "Aura ini," gumam guru suci itu dengan penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Di sisi lain, Su Qingge yang berada dalam perjalanan untuk menemui Ku Changge tiba-tiba menghentikan langkahnya dan mendongak ke atas. Dia merasa sangat terkejut setelah merasakan aura mengerikan dari tempat Ku Changge berada. Dan pada saat itulah sebuah suara terdengar di benaknya. Lalu muncullah sebuah sosok transparan yang mirip dengannya di hadapannya. "Gegege, lihatlah dirimu sekarang. Pikirkan baik-baik. Ku Changge itu punya pemikiran yang tenang dan dia juga sangat kuat. Dia jauh lebih baik daripada bocah Yachen itu. Kau dan aku adalah satu jiwa. Aku sangat mengerti dirimu," ucap sosok itu sembari memegangi wajah Su Qingge. "Diamlah,"
Sukingge berusaha untuk tidak mendengarkan bisikan itu. Dia kemudian berjalan kembali dengan sikap tegas. Sementara itu, di dalam ruangan tempat Gu Changge berada, setelah dirinya menerobos, Gu Changge membuka matanya. Inikah kekuatan seorang kaisar suci? Sungguh menakjubkan. Tapi aku kehilangan banyak poin takdir untuk meningkatkan teknik kultivasi kitab suci Tao Divine Immortal milikku. Tapi ya sudahlah, lagi pula aku bisa mendapatkan poin takdir lagi di masa depan. Gumam Gu Changge pada dirinya sendiri. Dia kemudian bangkit dan merentangkan kedua tangannya. Ye Chen, oh Ye Chen, meskipun kau bersusah payah untuk berkultivasi, tapi aku akan terus menjatuhkanmu dengan mudah. Kuharap kau akan bisa terus meningkatkan poin takdirku. Dan pada saat keberuntunganmu itu habis, maka pada saat itulah kematianmu akan tiba. Kata Gu Changge sambil tersenyum jahat. Cerita lalu berpindah ke penjara bawah tanah suci Taishuan. Ye Chen sedang duduk di tanah dengan linglung. Dia berantakan, kultivasinya disegel, dan kedua tangannya dibelenggu oleh rantai besi. Selama perjalanan kultivasinya, Ye Chen tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Tidak peduli kesulitan apapun yang dihadapinya, dia selalu mampu untuk mengatasi semuanya. Ye Chen kemudian mengepalkan tinjunya dan meninju dinding dengan kuat. Gu Changge, teriak Ye Chen sambil menggertakkan giginya. Tepat pada saat itu, cincin di jarinya bersinar, lalu sebuah suara terdengar. Chen Er, tenangkan dirimu, kata suara itu. Lalu sebuah sosok wanita dengan rambut berwarna merah cerah dan tubuh yang agak transparan muncul dari dalam cincin miliknya. Ye Chen tertegun sejenak. Dia lalu tersadar dan ekspresi kemarahan dan kekesalan muncul di wajahnya. Master, kemana saja kamu selama ini? Kenapa Master tidak membantuku saat itu? Tanya Ye Chen dengan nada kesal. Chen Er, dengarkan aku. Saat itu aku merasakan ada fluktuasi jiwa yang sangat kuat di sekitar aula. Itu sepertinya ada hubungannya dengan musuh di balik kejatuhanku. Jadi aku tidak berani menunjukkan diriku. Karena itulah, kamu tidak boleh bertindak ceroboh. Wanita itu yang bernama Yanji menjelaskan dengan sabar pada Ye Chen. Meskipun Yanji dulunya adalah kultivator yang kuat, dia sekarang hanyalah secercah jiwa yang bersemayam di cincin Ye Chen. Jika Yanji bertindak ceroboh dan ketahuan musuh, dia pasti akan mati sepenuhnya. Mendengar perkataan masternya itu, bukannya tenang, Ye Chen malah menjadi semakin kesal. Ceroboh, Master, apakah kau ingin aku melepaskan Sukingge begitu saja? Master juga tahu kalau dia itu punya tubuh yang... Belum sempat Ye Chen menyelesaikan kata-katanya, Yanji buru-buru memberi isyarat pada Ye Chen untuk diam. Jangan berisik Chen Er. Gu Changge itu dia punya penjaga yang sangat kuat di belakangnya. Kamu tidak boleh gegabah saat berhadapan dengannya. Yanji mencoba untuk menenangkan Ye Chen. Tapi Ye Chen tidak peduli. Terus kenapa? Aku hanya tidak beruntung saat itu, ujar Ye Chen sambil dia menepis tangan masternya. Melihat perilaku Ye Chen itu, Yanji hanya bisa menghela napas. Anak ini, dia masih sombong dan ceroboh. Pikirannya masih belum dewasa, gumam Yanji di dalam hatinya. Dia kemudian mencoba mengalihkan perhatian Ye Chen. Prioritas utama kita saat ini adalah mengeluarkanmu dari tempat ini. Aku bisa merasakan ada banyak orang kuat di penjara ini. Mungkin kita bisa. Belum sempat Yanji menyelesaikan kata-katanya, Ye Chen memotongnya. Aku punya ide, Master. Alasan kenapa tanah suci Taishuan bisa terus menguasai vena naga di tempat ini, itu karena kekuatan tetua agung mereka.
Tetapi orang luar tidak tahu kalau tetua agung Taishuan sudah lama mati. Master, jika kita menyebarkan berita ini, maka sekte lain pasti akan menyerang tanah suci Taishuan ini untuk merebut vena naganya. Pada saat itulah aku bisa lepas dari masalah ini, kata Ye Chen, yang mana dia menyeringai jahat. Melihat itu, Yanji mengerutkan keningnya. Jika itu terjadi, maka tanah suci Taishuan pasti akan musnah. Bagaimanapun, merekalah yang merawatmu selama bertahun-tahun. Yanji mencoba untuk menghentikan rencana Ye Chen itu. Aku tidak peduli. Aku ingin mereka merasakan akibat karena telah membuatku mengalami penghinaan seperti ini, kata Ye Chen dengan dingin. Melihat itu, Yanji terdiam. Dia tidak lagi mencoba membujuk Ye Chen. Di sisi lain, Panatua Ming yang bersembunyi di kegelapan mendengarkan semua percakapan antara Yanji dan Ye Chen di penjara. Seperti yang telah Tuan Muda prediksi, memang benar ada secercah jiwa yang cukup kuat pada anak ini, pikir Panatua Ming di dalam hatinya. Cerita lalu berpindah lagi ke sebuah gazebo di puncak sebuah bukit dengan pemandangan bintang-bintang dan bulan di atas langit. Di sana, Gu Changge sedang duduk, sementara Su Qingge sedang menuangkan secangkir teh untuk Gu Changge. Hal yang dikatakan Tuan Muda sungguh menarik. Jadi dunia atas ternyata sangat besar, ucap Su Qingge sembari tersenyum. Saat dia mengatakan itu, Su Qingge juga mendengar suara di pikirannya. Hahaha, biar ku katakan ini, Gu Changge masih sangat muda dan juga sangat menjanjikan. Dia jauh lebih baik daripada bocah Ye Chen itu, kata suara itu. Tapi Su Qingge menghiraukannya. Dia tetap fokus untuk menuangkan secangkir teh untuk Gu Changge. Gu Changge lalu mengambil cangkir teh itu dan menyesapnya. Jika kamu tertarik, bagaimana jika kamu melihatnya sendiri? Ucap Gu Changge dengan nada lembut. Tuan Muda bercanda, tanpa kekuatan dewa palsu, bagaimana mungkin aku bisa pergi ke dunia atas? Bahkan sekarang, orang kuat di dunia bawah ini kebanyakan hanya berada di ranah Kaisar Suci. Belum ada yang pernah mencapai ranah dewa palsu, kata Su Qingge. Apakah ranah dewa palsu sesulit itu? Di dunia atas, ranah dewa palsu tidaklah sekuat apa yang kamu bayangkan, Gu Changge berkata lagi dengan tenang. Mendengar itu, Su Qingge terdiam sejenak. Dia lalu menguatkan dirinya dan bertanya pada Gu Changge, jika aku pergi ke dunia atas, apakah Tuan Muda akan melindungiku? Tanya Su Qingge sambil mengepalkan tangannya. Oh, apa maksudnya dengan itu? Gu Changge malah balik bertanya. Mendengar pertanyaan itu, Su Qingge lalu menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara lirih. Aku paham sulit bagi Tuan Muda untuk memiliki kasih sayang pada diriku yang rendah ini. Tapi aku bisa melayani Tuan Muda setiap waktu. Saat Su Qingge selesai mengatakan itu, notifikasi sistem muncul di benak Gu Changge. Sikap Su Qingge berubah. Poin keberuntungan Ye Chen berkurang 40 poin dan Anda mendapatkan 200 poin takdir. Gu Changge merasa terkejut dengan notifikasi itu. Ternyata memang benar perubahan pada karakter yang terhubung pada putra keberuntungan akan bisa mengurangi poin keberuntungan putra keberuntungan itu. Dengan ini, segalanya akan lebih mudah. Gu Changge tersenyum dalam hati, tapi sikapnya masih tetap tenang di depan Su Qingge. Melayaniku, Nona Su, sikapmu cepat sekali berubah. Apakah kau menjadi tak tahu malu karena ingin aku melepaskan Ye Chen? Tanya Gu Changge. Mendengar itu, Su Qingge terkejut. Dia lalu buru-buru menyangkal hal itu. Bukan begitu, Tuan Muda. Aku melakukan ini untuk menunjukkan tekadku. Ini tidak ada kaitannya dengan Ye Chen.
ujar Sukingge dengan nada khawatir. Apakah begitu? Ye-chan itu sepertinya sangat tergila-gila padamu. Dia bahkan tak ragu sedikit pun saat memutuskan hubungannya dengan tanah suci ini demi dirimu. Jadi beginikah caramu menanggapi keseriusannya? Gu Changge bertanya lagi sambil meletakkan cangkir tehnya di meja. Aku sudah cukup membantu Ye-chan selama ini. Demi sekte ini dan ayahku, aku akan melakukan apapun. Sukingge berkata dengan lemah. Mendengar itu, Gu Changge hanya terdiam dan tidak lagi bertanya. Tapi Sukingge malah menjadi semakin khawatir dengan sikap Gu Changge itu. Dia kemudian menguatkan tekadnya lagi dan menceritakan rahasia terdalamnya pada Gu Changge. Tuan muda, aku sebenarnya memiliki fisik yang disebut tubuh kecantikan mistik yin ekstrim. Aku tidak pernah menceritakan ini pada siapapun selain tuan muda, ucap Sukingge dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat itulah notifikasi sistem muncul lagi di pikiran Gu Changge. Sukingge mulai menunjukkan isi hatinya. Poin keberuntungan Ye-chan berkurang 40 poin dan poin takdir Anda meningkat 200 poin. Gu Changge cukup terkejut dengan perkataan Sukingge itu. Tubuh kecantikan mistik yin ekstrim. Bukankah ini adalah fisik wali yang luar biasa? Pikir Gu Changge di dalam hatinya. Gu Changge sendiri sebenarnya tidak menyangka bahwa Sukingge akan langsung memberitahunya kartu trufnya itu. Tapi setelah dipikirkan lagi, memang benar dengan kondisi tanah suci Taishuan saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain meminta bantuanku. Sukingge ini memang cukup cerdas. Dia telah mempertimbangkan situasinya secara menyeluruh. Hehehe, ternyata cukup menyenangkan juga menjadi penjahat. Aku bisa menikmati buah persik sembari memotong rumput. Gu Changge tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Tapi dia tetap menunjukkan sikap tenang di luar. Melihat Gu Changge terus terdiam, Sukingge menjadi semakin cemas. Tuan muda, tuan muda. Sukingge terus memanggil Gu Changge. Saat itulah akhirnya Gu Changge tersadar kembali dari pikirannya. Tubuh kecantikan mistik yin ekstrim itu memang fisik wali yang luar biasa. Apakah kau yakin untuk memberitahuku rahasiamu itu? Tanya Gu Changge dengan tenang. Hanya ini yang bisa aku andalkan. Selama tuan muda bersedia membantu tanah suci Taishuan, aku akan sepenuhnya menyerahkan diriku padamu, tuan muda, ucap Sukingge dengan pipi memerah. Mendengar itu, Gu Changge tidak langsung menjawab. Dia diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Haha, sistem, dia berinisiatif mendatangiku. Bagaimana kalau aku makan keberuntungannya sekarang? Tanya Gu Changge pada sistem. Dan part kali ini pun selesai. Oke, itu aja untuk hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Dan akhir kata, bye.